warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cindiana dengan NIM 18233016 dari Prodi Manajemen Pajak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang etika dalam bidang perpajakan pada mata kuliah Etika Perpajakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materinya, yaitu tentang etika dalam bidang perpajakan. Di mana A. Etika dalam bidang perpajakan. Etika sangat diperlukan dalam praktik perpajakan, terutama bagi pemerintah dan aparatnya, serta akuntan publik yang juga menjadi penanggung jawab informasi keuangan rakyat. Etika dalam hal ini menyangkut keadilan distributif, non-diskriminasi, profesionalisme, dan independensi. Dalam hal perpajakan, seorang akuntan harus mampu menegakkan etika profesinya dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Etika yang harus diterapkan oleh akuntan publik atau konsultan pajak sebagai berikut. 1. Wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang 1945. 2. Menjunjung tinggi integritas, martabat, dan kehormatan dengan memelihara kepercayaan masyarakat. 3. Bersikap profesional dengan menggunakan pertimbangan moral dalam pendirian jasa yang dilakukan. 4. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan wajib pajak. C. Tanggung jawab akuntan pajak. Tanggung jawab utama praktisi pajak adalah sistem pajak. Suatu sistem pajak yang baik dan kuat harus terdiri dari entitas administrasi pajak, kongres administrasi, dan komunitas praktisi. Selain itu, ketika secara umum menyetujui bahwa praktisi pajak mempunyai kewajiban atas kemampuan, loyalitas, dan kerahasiaan klien, hal ini dapat disebut juga merupakan suatu tanggung jawab praktisi atau sistem pajak yang baik. Tanggung jawab praktisi pajak selanjutnya adalah pentingnya peresapan. Praktisi pajak membantu dalam mengatur hukum pajak dengan jujur dan adil dalam pelayanan dan pengembangan kepercayaan klien, integritas, dan kepatuhan terhadap sistem pajak. D. Etika akuntan pajak. Standar etika seorang akuntan pajak adalah sebagai berikut. 1. Seorang akuntan pajak tidak boleh menyarankan sebuah posisi kecuali ada kemungkinan realistik untuk kebaikan yang berkelanjutan. Kedua, seorang akuntan pajak tidak boleh membuat atau menandatangani retun jika ini berada dalam posisi yang tidak boleh disarankan. 3. Seorang akuntan pajak dapat menyarankan sebuah posisi yang menurutnya tidak cerobos selama ini bisa didisklosur. 4. Seorang akuntan pajak berkewajiban untuk menasihati klien tentang potensi hukuman di beberapa posisi. E. Kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien. Pajak secara klasik memiliki dua fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi reguler. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 23 Ayat 2 disebutkan bahwa segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki fungsi yang luas, yaitu sebagai sumber pendapatan negara yang utama, pengatur kegiatan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat, dan sebagai sarana stabilisasi ekonomi. Jika merujuk pada APBN, pajak selalu dituntut untuk bertambah dan bertambah. Pajak merupakan penyumbang negara terbesar, yaitu 75% yang diperoleh dari pihak masuk ke kas negara. Hal itu memicu pemerintah untuk membuat aturan-aturan perpajakan. Hal-hal yang mencerminkan kompleksitas aturan perpajakan versus tuntutan klien adalah 1. Pajak ganda pada dividen. 2. Sengketa pajak. 3. Tarif pajak yang tinggi. Menetapkan tarif pajak yang tinggi membuat yang bayar menjadi sedikit, sehingga membuat banyak orang menjadi lebih sering menghindar. Penerapan tarif pajak yang rendah dianggap akan meningkatkan penerimaan negara karena semakin banyaknya potensi pihak yang terjaring. F. Contoh kasus.
di mana saya mengambil contoh kasus pada PT Asian Agri Group, di mana PT Asian Agri Group adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di grup Raya Garuda Mas. Perusahaan milik Sukanto Tanoto, PT Asian Agri Group diduga telah melakukan penggelapan pajak atau tax evasion selama beberapa tahun sehingga menimbulkan kerugian negara senilai triliunan rupiah. Kejahatan ini diperkirakan merugikan negara sebesar 786 miliar. Selain masalah penggelapan pajak, Asian Agri Group didakwakan atas tindak pidana pencucian uang. Asian Agri Group mengecilkan laba perusahaan dalam negeri agar terhindar dari beban pajak yang semestinya dengan cara mengalirkan labanya ke luar negeri. Sekian dari saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.